Shalom, salam Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Indonesia dan selamat malam untuk New York dan tentunya selamat malam juga untuk Jerman. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kembali kita jumpa di acara kesayangan kita, Renungan Pagi Sema Adonai. Mari kita membuka renungan pagi kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelumnya, mari kita satu hati berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai renungan pagi kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam renungan pagi kami ini. Berkati kami semua, sehingga mata hati kami nantinya tertuju hanya padamu saja ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami juga berdoa berkati Bapak Daniel Palungan yang nantinya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan biarlah Roh-Mu saja yang memimpin Bapak Daniel dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu nantinya. Agar kami juga diberkati, diberi mengerti firman-Mu. Dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu nantinya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga berkati internet kami agar dapat semua berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Dan Bapa, kami berdoa juga untuk semua tim yang melayani pada pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu renungan pagi kami satu hati mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapa, sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita memasuki dengan pujian yang pertama. Saya mengajak semua untuk memuji Tuhan ya di mana saja berada. Yang dibawakan oleh Ibu Murni, saya sendiri. Tapi sayangnya saya tidak bisa live ya karena di Jerman ini sudah tengah malam waktunya. Jadi saya tidak bisa main gitar. Jadi kita mendengar video saja ya. Yang berjudul adalah Tiap Langkah Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Silakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat,
dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Betapa Tuhan itu sangat baik untuk kita ya. Jika kita tetap di dalamnya, Dia juga akan memimpin langkah-langkah kita untuk tentu ke jalan yang baik gitu ya. Baik, sebelum kita masuki, mari kita sekarang untuk masuk di dalam tema doa Paulus part yang ke-6 ya. Jadi kita sudah part yang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tibalah saatnya kita mendengar firman yang dibawa oleh Bapak Gembala kita, Pak Daniel Palungan. Silakan Pak. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, kami berterima kasih pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat segar dan dengan semangat iman yang terus bersekutu dengan Tuhan, memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bapa, kami sudah menaikkan pujian kami, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya masih akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa Paulus, tetapi dengan judul yang ya seperti yang Ibu Heni usulkan gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku
dan selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta dan berdoa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, setiap doa Rasul Paulus itu dari bagian-bagian Alkitab yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, memang memiliki penekanan-penekanan yang berbeda. Ya, jadi judul besar atau topik besarnya adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat, tetapi setiap sesi itu memiliki sub-sub judul yang berbeda-beda. Dan karena itu pada pagi hari ini dari nats kita ini saya membangun judul mengenal Allah dengan benar. Nah, dari mana kita dapat pikiran atau judul mengenal Allah dengan benar itu? Di dalam ayat yang ke-17, untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini satu target yang mau dicapai Paulus di dalam pelayanannya untuk jemaat di Efesus, tetapi ini juga untuk semua jemaat-jemaat yang dia layani, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi secara implisit itu Paulus menekankan di dalam semua surat-suratnya itu supaya jemaat bertumbuh dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan akan Allah, dan yang secara terang-terangan kita baca di sini di dalam ayat yang ke-17 Efesus pasal 1 ini, yaitu supaya kamu mengenal Dia dengan benar. Ini sesuatu yang wajib saudara untuk diperjuangkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, sesuatu yang harus dicapai oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap pengkhotbah-pengkhotbah, bahwa setiap kali khotbah disampaikan itu harus memberikan satu poin yang berkaitan dengan Allah, baik dari sifat-sifatnya, dari karyanya, dari mujizatnya, dari kuasanya, dan lain sebagainya. Karena pengkhotbah yang tidak memperkenalkan Allah kepada jemaat itu sebenarnya pengkhotbah yang sedang berorasi, pengkhotbah yang sedang berceramah atau sedang berpidato. Karena khotbah itu harus di dalamnya berisikan siapa Allah, apa yang Tuhan kehendaki dari umatnya untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Karena itu maka Paulus sangat menekankan dan menjadikan itu sebagai satu pokok doa di dalam setiap kali dia tunduk kepala, lipat tangan, berlutut di hadapan Tuhan. Maka yang dia harapkan adalah supaya jemaat itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Ya, saya bacakan beberapa ayat dulu tentang ini sebelum saya uraikan lebih jauh. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara bisa melihat di situ betapa pentingnya pengenalan akan Allah itu sama pentingnya dengan iman kepada Allah. Iman itu dasar keselamatan. Iman itu dasar pengenalan akan Allah. Tetapi iman tanpa pengenalan itu adalah kepercayaan yang emosional, yang asumtif. Maka itu sebabnya iman harus berbarengan dengan pengenalan akan Allah. Nah, Hosea 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban bakaran, bukan korban sembelihan. Ya, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran.
Gereja sedang terjebak di dalam ritual seremonial liturgis. Ya, ini saya mau tekankan ini kepada saudara-saudara di Sema Adonai. Jangan sampai kita terjebak sama seperti gereja-gereja lain yang terjebak hanya di dalam ritual keagamaan seremonial liturgis tanpa mengisi setiap liturgi, setiap ritual itu dengan upaya membawa jemaat bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena apa yang Tuhan suka dari umatnya itu bukan ritual, itu bukan korban-korban bakaran sembelian dan persembahan-persembahan yang lain. Tetapi di atas semua yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan itu, Dia mau supaya saudara dan saya mengenal Dia dengan benar. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat, sebagai penebus. Itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa disangsikan lagi. Tetapi pada misi yang lain, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia. Karena itu Paulus juga mengatakan di tempat yang lain bahwa Dia adalah gambar wujud Allah. Melalui keberadaannya, Dia menyatakan Allah kepada manusia. Melalui pengajarannya, Dia menyatakan Allah kepada manusia. Namanya, kuasanya, kehendaknya, karyanya, dan rencana-rencananya bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi saudara, kita melihat di situ bahwa betapa pentingnya pengenalan akan Allah itu di dalam iman kekristenan, di dalam Alkitab, sehingga dengan itu maka Paulus meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus itu dapat mengenal Dia dengan benar. Nah, bagaimana atau syarat-syarat apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar? Tentu sekali lagi menurut teks, ya, bukan menurut buku, bukan menurut pendapat orang, tetapi menurut teks, yaitu Efesus pasal 1, 15 sampai 17. Ya, maka yang pertama adalah jemaat itu harus memiliki iman yang benar. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, nah, jadi ini yang Paulus lihat, rasakan, alami tentang kondisi kekristenan jemaat di Efesus, yaitu bahwa mereka telah memiliki iman yang benar oleh karena mereka telah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus setiap orang-orang berdosa, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itulah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka ini saya angkat sebagai salah satu poin dasar untuk seseorang bisa mengenal Tuhan dengan benar, maka mau tidak mau dia harus memiliki iman yang benar. Saya perhatikan di YouTube, saudara, ya, saudara-saudara kita yang suka berapologet itu, saya sangat salut, ya, banyak teman-teman yang begitu gigih untuk memperjuangkan, mempertahankan iman dan juga meyakinkan orang lain tentang keyakinan yang dianut oleh saudara-saudara kita apologetik dari kekristenan ini. Tetapi saya melihat di situ juga betapa alotnya, betapa sulitnya untuk meyakinkan orang-orang yang bahkan kadang-kadang dia menyerang balik dengan
serangan-serangan yang sebenarnya tidak berdasar itu. Nah, mengapa itu terjadi? Oleh karena mereka tidak memiliki iman. Tidak memiliki iman. Jadi apapun yang kita katakan kepada mereka dari sudut pandang Alkitab, susah untuk ditangkap, susah untuk dipahami, susah untuk diyakini oleh mereka. Karena memang mereka dari latar belakang orang yang tidak percaya. Nah, jadi bagaimanapun kita mengajari orang-orang seperti itu, saudara-saudara, itu sulit. Karena itu seorang apologetika Kristen itu harus betul-betul berdoa supaya pelayanan apologetiknya itu dapat menembus atau dapat merobohkan benteng-benteng pertahanan logika, perasaan dari orang-orang yang diajak berdiskusi itu. Nah, jadi karena itu saudara, maka sekarang ini Paulus berbicara kepada orang yang sudah beriman itu, ya, sudah beriman itu bahwa kamu sudah memiliki dasar yang benar. Di atas dasar ini kita harus terus membangun, dan tujuan akhir dari pembangunan kekristenan itu adalah pengenalan yang sempurna akan Allah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara jangan hanya kuasa atau mujizat yang ada di dalam pikiran saudara. Orang ini punya iman yang besar sehingga dia bisa mengadakan mujizat-mujizat yang spektakuler. Kalau saudara berbicara tentang iman, jangan saudara hanya melihat dari perubahan ekonomi, perubahan keadaan orang itu, dari miskin menjadi kaya, susah menjadi berkelimangan harta. Itu sisi yang lain. Tetapi sekarang ini saudara harus membuka pikiran, membuka wawasan bahwa sesungguhnya iman itu juga sangat erat kaitannya dengan pengenalan akan Allah. Karena iman itu dasar, maka di atas dasar itu kita harus terus membangun pengenalan yang benar akan Allah. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, jadi saudara berpengharapan, itu iman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana saudara bisa melihat Allah? Allah tidak kasat mata. Allah tidak berbentuk fisik. Tetapi kita percaya, kita mengalami di dalam kehidupan kita bagaimana keberadaan Allah itu sungguh-sungguh nyata. Nah, jadi walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu melampaui segala pemikiran, bahkan orang-orang yang paling jenius sekalipun. Karena itu orang tidak mungkin bisa mengenal Allah melalui kepandaian, kepintaran, tetapi dasarnya orang bisa percaya dan mengenal Allah itu hanya karena iman. Maka ini perlu di dalam pembangunan jemaat itu, kita harus memulai dari menanamkan prinsip-prinsip iman itu kepada jemaat. Maka ayat yang kedua berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, jadi nenek moyang kita itu telah mengalami bagaimana kuasa Allah sungguh-sungguh nyata, bagaimana Allah telah membuktikan kepada nenek moyang kita bahwa sungguh Allah itu ada dan berkuasa. Nah, karena iman kita mengerti. Ada banyak karya Allah yang tidak dapat dijangkau oleh kepandaian orang-orang yang paling hebat sekalipun.
Karena itu filsafat tidak bisa membawa orang untuk mengenal Allah. Karena itu selalu di dalam pengajaran saya dan juga di dalam buku diktat-diktat saya itu saya tulis bahwa orang atau gereja, pengkhotbah-pengkhotbah tidak boleh berfilsafat dari atas mimbar. Tetapi dari atas mimbar jemaat harus diberi makanan rohani yang berlandas kepada firman Allah. Karena hanya dengan firman Allah maka jemaat bisa memiliki iman yang benar. Nah, lalu dengan iman itu kita bisa mengerti. Dengan iman itu kita bisa mengenal siapakah Allah itu. Nah, karena itu saudara, maka saya mau katakan juga, saya bukan pendeta yang anti pengetahuan, yang bukan anti filsafat. Filsafat pengetahuan itu penting, tetapi filsafat ini harus berlandas kepada iman, berlandas kepada Alkitab. Ya, karena itu seorang filsuf yang sangat terkenal bahwa teologi is the mother of philosophy. Nah, itu yang benar, saudara. Ya, jangan orang menilai teologi berdasarkan dengan filsafat, karena tidak akan mungkin saudara bisa dapatkan kebenaran dari meneliti Alkitab itu berdasarkan filsafat. Tetapi kalau di atas dasar teologi yang Alkitabiah, di atas dasar iman kepada firman Allah, saudara membangun pengetahuan, membangun pemahaman, itu pada akhirnya akan memberikan kepada saudara pengertian yang sangat-sangat kuat tentang siapa Allah dan tentang semua bidang ilmu pengetahuan yang ada di bawah kolong langit ini. Ya, saya di dalam mempersiapkan khotbah Natal ini, salah satu yang saya sedang persiapkan adalah orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur ini adalah cendekiawan, filsuf. Tetapi kemudian setelah mereka melihat bintang tanda kelahiran Sang Juru Selamat itu, maka ilmu pengetahuan mereka itu mereka sekarang letakkan di atas dasar keyakinan. Dan karena itu mereka pergi ke Yerusalem untuk mencari di manakah Sang Juru Selamat yang dilahirkan itu, karena mereka dapat melihatnya melalui pengetahuan yang mereka miliki. Nah, pengetahuan yang dibangun di atas dasar iman yang benar akan membawa orang kepada satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, saya mau katakan, filsafat dengan iman itu tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Namun, konstruksinya adalah iman harus menjadi landasan filsafat, dan filsafat atau pemahaman itu harus menjadi kelanjutan dari pembangunan iman yang sudah diletakkan oleh para rasul dan para nabi. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi, iman itu sangat hakiki bagi seseorang yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, memiliki hikmat dari Roh Kudus. Ayat yang ke-17a. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Itu di dalam versi yang lain, supaya Allah memberikan kepadamu roh, dan roh itu dapat mengajarkan atau memberikan hikmat kepadamu. Nah, ini tadi saudara ya. Bagaimana saya sudah katakan di awal itu bahwa filsafat itu kalau dijadikan sebagai dasar keyakinan salah besar. Tetapi kalau filsafat itu kita letakkan di atas fondasi kekristenan yang kuat, yaitu iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita melihat di sini bagaimana Paulus mengkonstruksi itu secara sangat tepat, bahwa setelah jemaat itu memiliki iman, maka sekarang jemaat itu perlu didoakan
perlu digumuli, perlu dimintakan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh, yang dengan roh itu mereka dapat memiliki hikmat yang benar. Ini sangat penting, ya. Sekali lagi saudara, kalau kita berbicara tentang roh itu, tidak hanya berbicara tentang karunia-karunia, tidak hanya berbicara tentang kuasa, ya, power di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, ya, karena gereja-gereja aliran Pentakosta, aliran karismatika itu kuasa, karunia, mujizat, ya, Roh Kudus di situ. Nah, tetapi Paulus, saudara, sama sekali tidak mengingkari itu. Justru karunia-karunia roh itu Paulus yang menulisnya di dalam surat-surat yang dia kirimkan kepada jemaat. Tetapi sisi lain yang Paulus mau tekankan tentang Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah supaya roh itu memberikan hikmat, memberikan pengetahuan yang benar tentang siapakah Allah itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Injil Yohanes. Ya. Tetapi aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan kamu penolong yang lain, atau mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Untuk apa penolong yang lain itu? Karena dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuh. Jadi Roh Kudus itu pengajar. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai iluminasi. Ya, di dalam istilah teologi, iluminasi, penerangan, pencerahan, atau pengurapan. Adanya Roh Kudus membuat manusia itu dapat mendapatkan pengurapan, pencerahan tentang siapa Allah itu. Sehingga dengan demikian, maka jemaat dapat mengenal dia dengan benar. Jadi mustahil bagi seseorang untuk bisa mengenal Allah, tetapi dia tidak memiliki, kalau dia tidak memiliki roh di dalam dirinya. Maka Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus, supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh yang dapat memberikan hikmat yang benar, sehingga dengan hikmat itu jemaat dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan benar. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita perluas wawasan kita. Istilah teman saya itu, kita perluas kapasitas berpikir secara teologis. Jangan kita seperti katak di bawah tempurung yang hanya karunia ini, hanya karunia itu, lalu di luar itu kita menganggap itu bukan kebenaran. Nah, tetapi sekarang dengan hikmat yang dari Tuhan, kita bisa menilai mana karunia-karunia, mana ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitab, mana yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini saya ulang lagi baca dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 dan 10, bagaimana Paulus itu di dalam setiap surat-surat, dalam setiap pengajarannya itu, salah satu poin yang ditekankan adalah supaya jemaat itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kami meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar. Segala hikmat dan pengertian yang benar. Saya sudah sampaikan juga dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 dan 10. Semoga kasih-Mu makin melimpah-limpah di dalam segala pengertian dan pengetahuan yang benar. Ya. Untuk
mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bukan hanya mendengar namanya, tetapi segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Paulus bergumul bukan hanya untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani, revival di mana-mana, tetapi sesudah dia melakukan pemberitaan Injil, orang-orang itu sudah membuka hati menerima kabar gembira yang disampaikan Paulus. Jemaat-jemaat sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kelanjutannya Paulus berdoa kepada Tuhan dan juga bergumul di dalam pelayanannya dengan mengajarkan kepada jemaat itu pengajaran yang alkitabiah, sehingga dengan demikian jemaat dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi seringkali kita dengar jemaat, Tuhan nyatakan kehendak-Mu kepadaku. Apa yang Engkau inginkan aku perbuat bagimu Tuhan, nyatakan padaku. Itu satu doa yang penting, doa yang keluar dari hati yang tulus. Tetapi sekarang jawaban dari doa seperti itu adalah belajarlah kepada hamba-hamba Tuhan yang bisa mengajarkan Alkitab itu secara benar. Mintalah kepada Tuhan supaya Ia memberikan kepadamu roh untuk bisa memahami setiap ajaran itu dengan lebih benar, lebih pas, lebih detail lagi. Tapi kalau saudara hanya berdoa dan tidak mau membaca Alkitab, berdoa dan tidak mau belajar, ya saudara akan sama dengan aliran-aliran kepercayaan yang mereka begitu berpegang teguh kepada apa yang mereka yakini, tetapi tidak punya landasan, tidak punya acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Paulus meminta kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus supaya jemaat itu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui hikmat yang benar dari Roh Kudus. Ya, jadi di dalam setiap saya mempersiapkan khotbah, saudara, ya. Termasuk ini baru tadi malam saya sempurnakan persiapan ini. Tadi saya bangun jam 3:30, saya mempersiapkan tentang khotbah hari Minggu tanggal 10, ya. Masih bentuk kasar, akan dipoles lagi. Jadi setiap pagi, setiap malam saya belajar dari Alkitab, ya, berdoa kepada Tuhan, dan apa yang merupakan hasil dari studi dan berdoa itu adalah seperti yang saya sajikan kepada Bapak Ibu. Ya, saya yakin saudara bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak dapat dibantah, tidak dapat diragukan oleh karena punya dasar, punya batas, dan punya referensi yang kuat dari dalam Alkitab. Saya tidak menyampaikan pikiran sendiri, saya tidak menyampaikan pandangan-pandangan orang kepada saudara, tetapi saya menyampaikan apa yang Alkitab katakan yang didukung oleh bagian-bagian yang lain dari Alkitab itu sendiri. Nah, sama seperti contoh ini. Dari Efesus, kemudian didukung dari Kolose. Nah, jadi saudara-saudara, saya berdoa dan saudara juga harus berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita pencerahan, hikmat yang dari Tuhan. Itu yang kedua, ya. Syarat untuk dapat mengenal Allah dengan benar adalah kita harus memiliki roh, dan roh itu yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, menerima penyataan dari Roh Kudus. Ya. Itu dalam ayat yang ke-17. Ini yang saya kasih warna tersendiri ini, ya. Tapi ini bacanya, dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Ia memberikan kepadamu roh wahyu. Roh yang akan memberikan kepadamu pengilhaman, inspirasi. Nah, jadi ini sangat penting saudara, karena secara objektif kita membaca dari Alkitab. Ya, kita membaca dari Alkitab bahwa Tuhan itu seperti yang dipaparkan oleh Alkitab kepada kita. Namun saudara, dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan saya yakin masih akan ada lagi pewahyuan-pewahyuan secara khusus. Ya, pewahyuan secara khusus yang akan datang itu bukan lagi inspirasi yang baru, tetapi Tuhan akan menyatakan kepada orang-orang tertentu secara khusus mengenai apa yang Tuhan kehendaki dengan memberikan penerangan-penerangan yang lebih tajam terhadap bagian-bagian Alkitab yang sudah dibaca itu. Nah, itu yang saya katakan pewahyuan yang akan datang. Jadi, lebih kepada bagaimana Tuhan akan mencerahkan pikiran umat Tuhan itu secara revelation dengan memahami bagian-bagian Alkitab yang sudah dibaca dan sudah dipelajari itu. Ya. Ini banyak contoh saudara yang saya temukan. Ada yang berkata, wah saya baru paham, saya baru mengerti. Contoh ketika ada jemaat, ada orang yang memposting tentang pembangunan Menara Babel yang dikomandani oleh Nimrod. Kemudian Tuhan mengacaukan bahasa dari orang-orang Babel yang mau membangun menara ujungnya sampai ke langit itu. Akhirnya pembangunan itu gagal total. Nah, lalu kemudian dijelaskan oleh yang mengupload atau yang membuat konten itu. Nah, ada teman yang mengatakan, mengomentari di bawahnya, saya baru paham, ini yang saya gumuli sejak sekolah minggu. Oh, itu yang saya katakan pewahyuan. Jadi pewahyuan bukan ada firman yang baru, bukan ada ayat-ayat Alkitab yang baru, tetapi pewahyuan yang akan datang atau yang sekarang itu adalah bagaimana Tuhan memberikan kemampuan untuk seseorang bisa mengerti firman itu dengan benar. Nah, namun saudara, di dalam perjanjian baru atau ya perjanjian lama, perjanjian baru, khususnya ayat yang saya kutip di sini, bahwa Tuhan itu sering menyatakan dirinya kepada manusia itu secara langsung melalui penyataan dirinya. Ya, Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pengakuan yang dibuat oleh Petrus merupakan satu pengakuan yang sangat fundamental di dalam kekristenan, di dalam keyakinan, dan juga khusus di dalam kehidupan Petrus, bahwa Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari mana Petrus mendapat itu? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, kata menyatakan di sini, kalau kita baca di dalam versi King James, ya, Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Ya, itu jawaban Petrus berdasarkan apa yang dikatakan dalam ayat 17. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed, ya, bukan daging dan darah, yang terjemahkan manusia di dalam versi bahasa itu, tidak menyatakan itu kepadamu.
bukan karena bukan darah atau daging, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, but my Father who is in heaven. Tetapi Bapakku yang ada di surga, dialah yang mewahyukan, dialah yang menyatakan itu kepadamu. Nah, jadi saudara-saudara, ajaran Alkitab tentang Yesus itu bukan baru dimulai pada waktu Petrus menyatakan ini. Tetapi dari sejak Kejadian pasal 1, di sana sudah ada firman. Kejadian pasal 3, di sana sudah ada nubuatan tentang siapa Yesus yang akan menghancurkan kepala ular itu. Tetapi baru Petrus mengerti. Orang Jawa bilang baru ngeh ketika Bapa menyatakan secara langsung kepada Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, ini kita butuhkan sekarang ini. Untuk bisa memahami Alkitab itu dengan benar. Yang saya sudah katakan di dalam pengajaran bibliologi, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diwahyukan, yang dinyatakan kepada para nabi, para rasul, yang kemudian mereka menulisnya berdasarkan dengan keberadaan daripada nabi-nabi dan para rasul itu. Tetapi bagaimana kita sekarang mengerti apa yang sudah difirmankan Allah di dalam tulisan para nabi dan para rasul itu, maka mutlak untuk kita bergantung kepada Roh Kudus yang akan menyatakan, yang akan mewahyukan, yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang terdapat di dalam setiap bagian Alkitab yang kita baca itu. Nah, karena itu saudara, maka belajarlah kepada pendeta-pendeta, belajarlah kepada guru-guru. Tetapi untuk saudara bisa memahami secara lebih pas lagi, maka bergantunglah kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah guru yang agung, ya, guru yang agung. Yesus guru yang agung, Roh Kudus adalah guru yang agung. Karena itu belajarlah kepada guru di atas segala guru, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang menjadi syarat untuk saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Yaitu satu, saudara harus memiliki iman yang benar. Yang kedua, saudara harus memiliki hikmat yang benar. Dan yang ketiga, saudara harus bergantung kepada Roh Kudus yang akan memberikan kepada saudara pencerahan yang sejati dari setiap ayat-ayat Alkitab yang saudara baca setiap hari ataupun setiap saat. Maka apa yang Paulus doakan supaya kamu dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar, itu menjadi terwujud di dalam kehidupan saudara. Ini yang menjadi motivasi, ya, menjadi inspirasi dan motivasi di dalam penggembalaan saya, di dalam pengajaran saya, saudara, bahwa saya harus membimbing atau menyadarkan setiap jemaat dan setiap murid yang saya ajar itu bahwa mereka harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tambahan kepada murid-murid saya supaya mereka dapat membantu menolong jemaat yang kemudian nanti mereka layani untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Ya, saudara-saudara memiliki banyak orang yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, tetapi kemudian mereka akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan fatal di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena apa? Karena mereka belajar dari guru yang salah.
ya, dari guru yang salah. Nanti minggu depan saya akan singkapkan itu, bahwa sekarang ini ada banyak guru-guru yang salah yang menyesatkan mahasiswa, lalu para mahasiswa menyesatkan jemaat. Nah, itu sebabnya kita melihat sekarang ini jemaat yang rapuh. Nah, ini introduksi untuk saudara bisa hadir di dalam ibadah online kita hari Minggu. Nah, jadi itu saudara kekasih dalam Tuhan, 3 poin ya yang menjadi syarat mutlak untuk saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini saudara bisa pahami, dan dengan itu maka tujuan daripada doa Rasul Paulus dapat juga menjadi nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diberikan satu target yang memang sangat tinggi, tetapi itu sesuatu yang mutlak harus kami capai di dalam kehidupan kekristenan kami, di dalam keberimanan kami, dan juga di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mampukan kami Bapa dengan roh-Mu dan dengan firman-Mu, supaya apa yang Engkau harapkan hari ini dari kami, seperti juga yang diharapkan oleh Paulus untuk jemaat di Efesus, itu dapat kami raih, dan dengan demikian kami dapat hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Makasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus, Sang Inspirator dan juga Iluminator kitab suci itu dapat terus bekerja di dalam kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat terus menapaki langkah naik di dalam pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya. Firman yang baru kita dengar ini sangat sudah jelas sekali penguraiannya ya. Betul, kita sangat diberkati semua dengan firman ini. Ya, nanti saya akan kita coba lagi nanti pelan-pelan mungkin ya, karena ini dari part 1 sampai 6 ini kita puji syukur juga dengan Sema Adonai ada video ulang ya. Jadi bisa kembali lagi diulang-ulang gitu ya. Karena ini memang sangat luar biasa sekali tema doa Paulus ini. Betul, saya pribadi sangat diberkati sekali ini doa ini. Semoga juga bapak-bapak, ibu-ibu diberkati. Baik, untuk meresponi firman Tuhan ini, marilah kita mendengar pujian yang dinyanyikan saya sendiri, Murni. Judul pujiannya Di Tengah Ombak. Baik, kita persilakan. Di tengah ombak dan harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, penuh
penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa, yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Terima kasih Pak Frans. Ya, saya tidak tahu ya keadaan ibu bapak saat ini dimanapun berada. Mungkin ibu bapak begitu pergumulan hidup ya, menghadapi dunia ini di dalam kehidupan ibu bapak ya. Apa bapak saya dalam keadaan sukacita atau dalam sedih ya. Tapi dengan mendengar pujian ini, kita ibu bapak harus percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Badai yang begitu kencang, gelombang laut yang seakan-akan tidak ada lagi harapannya di dalam hidup ini. Tapi peganglah salib Kristus. Percayalah sama Tuhan. Percaya kembali kepadanya. Dia pasti akan menerima ibu bapa yang saat ini mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Fran dengan pujian ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Ya. Bapa yang di surga,
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang renungan pagi kami ini. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas firman ini yang telah disampaikan kepada kami. Kiranya firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan tolong kami Tuhan untuk menjalankan firman ini sungguh-sungguh untuk lebih taat kepadamu. Berikan kami Tuhan kepekaan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak Gembala kami, Pak Daniel Palungan, yang Engkau telah mengantarkan di tengah-tengah kami Tuhan, yang telah mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Engkau memberkati pelayanan dan kesehatan Bapak Daniel dimanapun berada Tuhan. Berikan Bapak Daniel hikmat. Dan biarlah semua pendengar dimanapun berada saat ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa tentu untuk keluarga Pak Daniel. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga Pak Daniel. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Sema Adonai Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus memberkati Sema Adonai ini Tuhan. Biarlah terus dipakai untuk perpanjang tangan-Mu Tuhan, untuk menyuarakan suara kebenaran dari firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk semua teamwork yang bekerja di dalam pelayanan Sema Adonai. Kiranya Engkau berikan kami unity di dalam menjalankan tugas kami masing-masing Tuhan. Berikan kami hati yang menyala-menyala untuk melayani Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk terus mau dirubah dari Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah antarkan ke dalam Sema Adonai. Kiranya Tuhan memberkati juga mereka Tuhan. Dan berikan juga mereka hati yang setia untuk menjalankan misi untuk pemberitaan firman-Mu ini. Dan berkati juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur pagi yang indah ini, renungan pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak, tiba saatnya kita untuk mengakhiri renungan pagi kita. Sebelum kita mengakhiri, saya di sini mau menginformasikan bahwa renungan pagi kita diadakan setiap Senin sampai Sabtu. Dan kita juga mengadakan doa syafaat ya, tiap hari Senin dan hanya hari Sabtu saja. Dan doa syafaat ini kami tidak melive-kan. Jika Ibu Bapak ada memerlukan dukungan doa dari kami, silakan memberitahukan kami atau naik ke Zoom bersama-sama dengan kami untuk mengadakan doa syafaat. Baik Ibu Bapak, sebelum kita mengakhiri doa renungan pagi ini, mari kita persilakan Bapak Gembala kita untuk memberikan doa berkat kepada kita. Silakan Bapak Daniel. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di kaki Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh percaya bahwa apa yang kami lakukan selama kurang lebih 1 jam ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat memberkati hidup kami. Karena itu kami akan menghadapi hari ini dan setiap hari hidup kami dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kami, menguatkan kami, dan akan membuat berhasil semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Bapa untuk teman-teman yang sudah dengan setia hadir dan juga untuk tim yang sudah bekerja dengan sepenuh hati. Tuhan berkati semua jemaat-Mu supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel. Baik, Ibu Bapa, dengan berakhirnya doa blessing ini, doa berkat ini, berarti berakhir pula lah renungan pagi kita. Sampai jumpa besok pagi ya. Dan salam, Tuhan Yesus memberkati.